Berapa langkah yang sudah kau lalui, berapa lama lagi waktu tak menunggu, tubuh pun mengeluh. Mau apa lagi hari ini, memuaskan keinginan hati, memang sulit berhenti, tapi bisa nanti. Apa yang kau cari nanti juga, semua yang kau dapati tidak akan kau bawa mati. Kini esok nanti kan misteri, ingin tahu lebih dari kini, dapat apa lagi, bagi apa lagi. Oh, apa yang kau cari nanti juga, semua yang kau dapati tidak akan kau bawa mati. Oh, oh, oh. Apalagi yang kau cari nanti juga, semua yang kau dapati tidak akan kau bawa mati. Cari, lulus kerja, menikah, beranak, apalagi apa yang kau cari? Lulus kerja, menikah, beranak, apalagi. Oh, apa yang kau cari? Lulus kerja, menikah, beranak, apalagi apa yang kau cari? Lulus kerja, menikah, beranak, apalagi. Hey buddies, welcome back to another episode of Buddy Talk with me, Paul Palelli. And as you can see, my special guest for today is Petra Sihombing. Today, we're going to talk all about his music, his life journey, of course, his upcoming showcase, Panggung 360. Stick around, buddies. Alright buddies, we're chatting with Petra Sihombing. Petra, apa kabar? Baik.
Thank you udah mampir-mampir ke Sama-sama. Buddy Talk. Gimana house life so far? Lately. Life has been good. Ya. Gue pindah ke Bali sekitar 2-3 tahun lalu. Jadi lagi menikmati alam lah, banyak menikmati alam. Itu menarik karena saat lo pindah ke Bali itu sebenarnya awal pandemi kan? Iya. Apa itu alasannya lo pindah sebenarnya? Sebenarnya gue udah pengen pindah dari dulu banget. Oke. Terus bokap gue juga tinggal di sana kan. Jadi kayak pengen banget pindah ke Bali, cuma selalu takut karena kerjaan Takut sama apa? di Jakarta. Oh, takut terlalu Iya, takut distance terlalu dari- jauh gitu. Cuma pas kemarin pandemi kayak kayaknya bisa lah gitu. Dan waktu itu kita mikirnya juga buat anak gue bisa kayak kasih dia tempat space banyak lah buat Bener. main gitu. Bener. Jadi akhirnya kita pindah. Oke, itu jadi awalnya emang udah planning untuk pindah secara permanen ya? Karena banyak orang yang saat itu Enggak sebenarnya. mau kabur dulu nih ke Bali untuk sementara, Enggak. tapi malah jadi stuck di sana. gitu. Asli waktu itu pas banget kita mau pulang, cuma ada aturan yang nggak boleh terbang anak kecil. Oh iya. Jadi akhirnya kita kayak, gimana ya? Akhirnya tinggal di rumah bokap gue dulu bentar. Oke. Terus kita settle in, terus mikir-mikir, udahlah pindah aja, kirim barang pelan-pelan. Oke. Dan ternyata nggak gitu susah ya transisi walaupun masih banyak kerjaan di Jakarta. Susah. Susah. Oke. At that Cuma- time soalnya belum bisa live performance, jadi Iya, sebenarnya lebih longgar ya untuk jadwal-jadwal Jakarta. Tapi emang ada challenge-nya. Karena gue banyakan produksi kan sekarang. Oke. Jadi apalagi at the time di tahun 2020-2021, banyak banget produksi yang gue lakukan akhirnya online. Jadi akhirnya gue bikin sistem kayak pekerjaan produksi musik tapi lewat Zoom, lewat video Oke. call gitu. Dan itu yang akhirnya gue coba lakukan selama pandemi dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Oke. Apa yang perubahan paling besar yang lo ngerasain selama sekarang udah 3 tahun lah ya? Ya, hampir 3 tahun. Apa perubahan paling besar mau itu dari hidup lo di karir lo ataupun di kehidupan pribadi? Kehidupan pribadi banyak sih, Gitu ya? banyak banget. Gue born and raised Jakarta dan nggak pernah tinggal di luar kota Sama sekali ya? sama sekali. Oke. Jadi ini pertama kali gue bener-bener pindah yang jauh dan rasanya apa ya, kayak ternyata dunia tidak sesempit itu gitu. Bener. Kayak gue ngerasa selama gue tinggal di Jakarta kayak pack banget kan. Dan rasanya juga gitu, ada rasa itu. Dan seru banget. Cuma pas ternyata pindah ke tempat yang space-nya jauh lebih terbuka, rasanya itu. Lebih dekat sama alam juga ya selalu? Iya. Oke, mumpung lo ada di sini, kebetulan gue ada temen yang gue pengen ajak bergabung juga. Let's bring on my friend Shafira. Hey, back to my Mantap salsa banget intronya. instructor. Apa kabar, Red? Sehat dong? Jadi, selamat datang kembali di Jakarta. Terima kasih. Mungkin udah lama nggak kena macet, sekarang kena macet. Coba ya sambil dia santai-santai gitu ya bertamu di sini, kita kasih hadiah. Yeay. Wow. Seperti biasa. Saya Terima selalu kasih membawa loh. hadiah untuk setiap tamu yang hadir. Tapi hebat lo nggak telat tadi, walaupun nggak biasa dengan kemacetan Jakarta. Ini boleh dibuka? Boleh dong. Oke. Tadang. Oh, wow. Oke, apa ini? Pocket camera. Wow. Terima kasih. Ini dari tahun berapa, Fir? Lumayan lah ya. Ini pakai 2000-an. ini kan film. Ini boleh gue fotoin maksudnya? Boleh. Buat gue? Coba cerita, Pat. Apa sih, apa hubungan antara Gue dan kamera dan Petra, fotografi semuanya, Pat? Ini juga nih. Gila sih. Apa? Tapi gue dulu kamera gue pertama bukan film. Oke. Kamera biasa, Nah. digital. Oke. Cuma fotografi itu salah satu hal yang bikin gue akhirnya balik lagi ke musik. Jadi dulu gue sempet kayak ada di state yang, aduh musik kayaknya udah enggak deh. Jenuh. Gue kayak pengen, udahlah kayak nggak musik lagi gitu. Oke. Terus gue mulai foto. Gue beli kamera, gue habisin duit gue inget banget waktu itu. Duit gue tinggal 2 juta abis itu. Terus gue habisin beli kamera, gue mulai foto-foto. Ternyata kayak selalu ngebalikin gue ke, apa ya, keindahan-keindahan yang ada dari sisi artnya gitu. Oh. Dan nggak tahu kenapa, gimana caranya gue juga nggak tahu, tapi ngebalikin gue untuk kayak, enggak, lo masih suka musik kok. Oh iya. Karena lewat. Karena lo masih suka seni gitu. Oke. Jadi akhirnya itu yang bikin gue balik lagi, Oh. musik lagi. Dan dalam beberapa wawancara lu juga pernah Unik bilang bahwa banget ya. fotografi Iya. sama traveling. Traveling menjadi- juga, Iya, itu iya, makanya iya. ada postcard tuh. Nah, Terima Di kasih situ. banyak. jadi penyelamat hidup. banget. Itu apa artinya apa tuh penyelamat maknanya hidup? sih, Pat? Kayak buat semua anak muda yang akhirnya baru bisa traveling, punya budget untuk Iya. traveling gitu.
pasti kebuka banget gitu kayak cakrawalanya tiba-tiba kayak oh dunia tuh seru ini ya, kayak banyak hal yang di luar apa yang kita lihat setiap hari gitu. Dan gue merasa itu juga salah satu hal yang membuat gue akhirnya kebuka sih. Iya. Kayak, oh ternyata masih banyak hal indah di luar semua hal nggak enak yang terjadi di hidup gue gitu. Iya sih, benar. Dan itu ngebuka gue banget lah. Banyak musisi dan entertainer ya, karena kita selalu lihat entertainer dulu tuh kayak buat menghibur kita. Yes. Tapi ya dalam beberapa tahun terakhir banyak entertainer, musicians maupun aktor yang kayak lebih terbuka untuk sharing bahwa gak segampang itu untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita juga bisa bisa sedih, sama juga bisa kena depresi. Untuk lo sendiri gimana lo caranya untuk menangani hal-hal seperti itu, ups and downs-nya? Sering ngaca. Terus sering menyendiri sih kalau gue. Oh gitu ya? Karena gue merasa kayak di saat gue sendiri gue lebih bisa menata kompartemen-kompartemen yang ada di kepala gitu. Kalau lagi rame gue pengennya entertaining aja. Gue pengennya seru aja. Iya. Cuma pas gue sendiri kayak hari ini gue ngapain aja ya. Terus kayak selama setahun kebelakang gue apa aja yang gue lakuin gitu. Jadi kayak lebih banyak waktu. Banyakin waktu buat diri sendiri sih sebenarnya. Itu sih. Akhirnya 2020 ya Pet ya? 2021. 2021 album keluar. Oh album gue kira pindah. Pindah juga. Iya. Terus album 2020. Perjalanannya banyak banget tuh Pet. Iya. Ya kan, perjalanan banyak. Tapi akhirnya di 2023 akhirnya akan menyelenggarakan showcase. Yes. Karena pas rilis album gak bisa perform Gak ada, gitu. makanya Jadi agak gitu aneh ya. ya. Itu alasannya kenapa dibuat sekarang. Nah, menariknya adalah konsepnya nih panggung 360, terus juga ada headphone. Yes. Itu gimana sih maksudnya? Jadi penontonnya akan pakai headphone khusus gitu. Kayak saya. Headphone-nya wireless. Iya kayak silent show. Ya ampun. Seru banget sih. Lucu Seru banget. Dan 360-nya adalah berarti panggungnya penontonnya ada di mana? Penontonnya mengelilingi kita semua sih. Ada band membersnya, ada string section juga. Ada mini kayak string quartet gitu. Terus lo ngadepin mana? Gua akan ada dua sisi yang gua hadapin. Jadi kalau gua lagi main gitar apa, gua pindah sana. Kalau gua ganti gitar, gua ke yang satunya lagi. Biar fair. Biar fair. Apa sebenarnya pengalaman apa yang kayak mau dihadirin sama Petra showcasing yang sekarang setelah 3 tahun? Iya. Sebenarnya kalau pengalamannya purely pengen ngasih musik ini ke orang-orang yang udah nungguin selama ini nggak pernah dibawain live. Karena gue jarang manggung juga, gue akan produksi. Terus akhirnya ya udah deh kita kayak pengen bikin konsepnya begini. Dan sebenarnya ini idenya dari tim gue. Oh gitu. Mereka ngelihat gue kayak orang tuh pengen nonton lo dan pengen denger detailnya sedetail mungkin tahu. Oh jadi semua akhirnya kita kasih. nuansanya semua. Kalau live kan kadang-kadang kerame gitu. Iya. Wow, itu menarik sih. Dan ini kayak jadi personal loh setiap orang. Karena rasanya ditaruh gitu ya. di sini kayak lo nyanyi buat gue doang. Iya. Dan lo gak distracted ngobrol-ngobrol sama temen di sebelah. Iya, gak bisa ngobrol. Kita bisa fokus di visualnya, tapi kayak dia ngomong sama kita doang nih gitu. Dia nyanyinya buat kita doang gitu. Very cool. Jadi kita bisa, it's very Intimate. personal loh, and it's very deep. Betul, ya kan? Albumnya dirilis oleh dari tahun 2020. Yes. Lo rilis satu lagu, dan 12 lagu di album, satu lagu per bulan. Per bulan. Iya. Setiap tanggal 23. Yes. Bahkan showcase nanti juga pun Tanggal di 23. tanggal 23. Jadi pertanyaan adalah, lo fansnya Michael Jordan? Iya baru bilang MJ ya. Gue nggak ngerti bola, gue nggak ngerti basket. Apa yang spesial dari angka 23? Jadi akhirnya tahun lalu gue bikin perusahaan namanya 23. 23 itu setelah banyak riset-riset abal-abal gue, ternyata artinya adalah kembali lagi ke akar untuk melakukan hal yang lo passionate tentang hal itu gitu. Dan gue selalu melihat musik tuh kayak gitu. Kayak gue udah sejauh apapun kemana-mana, balik lagi ternyata passion gue adalah musik gitu. Secara umum nih maksudnya? 23 secara umum. Ini numerologi? Artinya Angel number something. Oh gitu. Okay. Wow. Wow, baru tuh Find ya. out. Sekarang kita make memory saja sebanyak-banyaknya ya kan? Oke, karena kita mau foto nih. Ya kan, ada. Oke, semoga gini. Oke, 1, 2. Yeay. We'll be right back with more from Petra Sihombing when we return. Stay with us, buddies. Jika cara-cara bertahan hidupku berbeda dengan pemahamanmu,
tentang gaya hidupmu nanti. Welcome back, buddy. Still here with us on Buddy Talk with Petra Sihombing. Dan pas banget tadi jadi segue untuk segmen kita berikutnya adalah story behind the song. Di sini kita akan mengupas lebih dalam lagi beberapa lagu dari Petra. Yang tadi dinyanyikan adalah cuplikan dari Bodoh. Yes. Benar? What is the song about? Itu tentang apa sih? Sebenarnya lagu ini kayak gue ngebayangin. Jadi lagu ini gue nulis sama adik gue. Oke. Dan gue ngebayang, kita waktu itu lagi ngebayangin kalau ada bokap di saat itu, kita akan ngobrolin apa. Oke. Dan ternyata yang kita come up with adalah kayaknya lo salah deh. Tapi gue juga mungkin salah. Oke. Kayaknya lo yang bodoh deh. Tapi gue juga mungkin bodoh. Gitu. Oke. Wah, akhirnya menarik. itu yang jadi obrolan kita. Nice. Dan sekarang kan Petra adalah seorang orang tua juga nih, udah jadi seorang Switch tua, posisi ya nih, kan? jadi ayahnya. Wow, itu jadi seorang ayah gitu ya dari Kiko ya. Ya. Hubungan ayah dan anak kayak gimana sih Pet yang udah kebayang nih pengen di-build sama Kiko gitu? Gue pengen dia nggak takut bikin salah sih. Ya. Dan kayaknya Bodoh cukup jadi apa ya? Jadi blueprint gitu rasanya. Gue pengen kayak bisa ngomong ya mungkin lo yang salah, mungkin gue yang salah juga, dan itu nggak apa-apa gitu. Oke. Oh, dari dua sisi ya. Iya. Siapapun yang salah nggak usah takut gitu ya. Yes. Oke. Semoga ya. Semoga Amin. ya. Oke, next. Next song. Next song. Martabat Manis. Martabat Manis. Ini gue nyanyiin berarti ya. Bukannya tanpa datang ragu, hidup sendiri pun ku mampu. Tapi apa yang aku tahu, ternyata kita memang harus satu. Gitu kira-kira. Apa sih? Ini kayak satu-satunya lagu cinta yang ada di album Semenjak Internet, yang gak ada hubungannya sama internet sebenarnya. Cuma gue kayak bagus lagunya, gak apa-apa deh, masukin aja. Inspirasi sama Virina. Ada, gue tuh selalu kalau nulis lagu nggak pernah kayak one layer gitu. Jadi kayak ada banyak layer. Cuma ya gue nggak pengen bikin dia terlalu GR aja. Jadi kalau di TV kayak gue nggak akan bilang kalau di tentang. Oke, gini deh. Gimana caranya untuk lo bisa mendeskripsikan seorang Virina? Oke. Gue banyak belajar dari dia. Itu kayak deskripsi paling oke menurut gue tentang dia. That's nice. Kalau belajar dari pasangan ya? Iya, nggak banyak pasangan, apalagi cowok yang bisa menyadarkan itu. Betul. Penting. Nice. One more. Satu lagu lagi. Dan sebenarnya kita udah dengar lagu ini di awal. Tadi. Langsung aja lagunya apa? No, lagunya apa? Beneran. Lagunya apa? Tuh kan bener kan? Bener. Apa? Apa? Berapa langkah yang sudah kau lalui, berapa lama lagi waktu tak menunggu, tubuh pun mengeluh. Tadi ada beberapa potongan liriknya tuh yang langsung nempel gitu, kayak sebelumnya ada kalimatnya, terus kayak nggak dibawa mati, ada tulisannya, terus kayak lulus kerja menikah beranak gitu. Apa sih cerita di balik apa? Sebenarnya apa yang dicari aja sih, dan gue merasa kayak di banyak pertanyaan yang datang ke orang-orang yang di sekitar gue gitu, kayak abis lulus kerja nikah punya anak terus apa lagi gitu. Ya. Dan rasanya kayak di situ abis itu kayak lo udah aman sebagai manusia tuh, lo udah aman gitu. Tapi gue yakin kayak ada lagi deh. Maksudnya pasti kayaknya masih banyak hal yang lo bisa cari gitu. Tapi di lagu ini tuh kayak diingetin lagi, kayak kalau belum sampai di situ tuh kayak nggak apa-apa lagi. Soalnya sebenarnya apa sih yang dicari? Abis itu juga masih ada lagi. Kalau belum nyampe situ juga nggak apa-apa gitu. Ya. Dalam juga ya. Dalam, sangat dalam. Beberapa musisi yang kita ajak ngobrol di sini, yes, bener. Pasti kesebut nama Petra. Pasti. Kerja sama Petra gitu ya. Ada Baskara,
terus ada Teddy Aditya, Teddy. terus Kunto Iya, Aji, Kunto Aji gitu. baru terakhir. Mereka rata-rata bekerja sama, bahkan si Teddy sempat cerita ada grup WhatsApp yang kayak coba dibikin buat apalah ya waktu itu ya, yang Iya, bener. kayak secara spontan aja bikin aja, disuruh datang ke studio, pokoknya datang aja. Kalau itu Gitu. Bareng Hindia juga. Nah, gitu. Nah, terus juga untuk album ini juga gitu ya, Pet ya. Diajak Iya. ngajak kolaborasi beberapa musisi juga. Itu gue kayak mikirnya kalau gue akan membawakan tema internet gitu semenjak internet, kayaknya nggak mungkin gue ceritain sendiri. Oh, Gue ngerasa kayak ini too big of a topic untuk dibahas sama satu orang Oke. Petra gitu. Iya. Gue butuh orang-orang lain untuk kayak, ayo kita share cerita kita masing-masing tentang internet apa gitu. Supaya apa, kayak dapet perspektif orang lain juga gitu ya. Iya, kayak ngebahas internet sendiri tuh nggak mungkin habis kayak sendirian nggak seru gitu. Nggak tahu ya, gue mikirnya kayak pengen seru aja rame-rame gitu. Tadi Petra juga bilang bahwa banyak kegiatannya adalah production ya. Iya. Bahkan sekarang juga selainnya buat musik buat diri sendiri, banyak bikin musik buat artis-artis lain juga dan musisi lain juga. Tahun ini masuk AMI Awards, Ami. Ami Awards. Albumnya Dere yang berjudul Rubrik, satu lagi lagunya Sal Priadi yang berjudul Ambilkan Bintang. Wow. So congratulations, Terima ini kasih. kredibilitas buat lo bukan hanya sebagai musisi tapi Iya. bisa menjadi pencipta musik buat yang lain juga. Beda paling biggest difference-nya apa sih antara kayak thought proses, kreatif prosesnya untuk menjalankan dua hal itu? Bedanya agak lebih susah untuk bikin lagu sendiri sebenarnya. Gitu ya, bukan buat orang lain justru. How come? Karena rasanya kayak agak bias gitu, menilai diri sendiri kan. Kalau menilai karya orang atau kayak permainan musik orang tuh agak lebih kayak bisa, mungkin karena gue orang yang judgmental aja. Tapi kayak lebih gampang lah ya, maksudnya lebih mudah. Tapi kalau untuk diri sendiri rasanya kayak kadang mungkin perlu ngobrol sama orang lain lebih banyak. Oke. Untuk kayak tahu, oh gue tuh pengennya kesini gitu. Oke. Apa mungkin lo jadi kritik yang lebih kayak keras buat diri lo sendiri dibanding Gue lumayan keras Iya. sama diri sendiri. Dan sebenarnya gue merasa juga itu yang bikin gue jadi bisa punya skill yang gue punya sekarang. Benar. Tapi to a certain extent, apalagi di umur 30-an sekarang gitu, gue udah mulai merasa kayaknya nggak usah segitunya, nggak apa-apa deh. Kayak agak santai dikit lah, udah bikin aja gitu yang lo suka. Agak ini sedikit Setuju. ya. Tapi ini ada ini, mungkin ini nggak lewat nih yang Oke. sekarang. Ini nggak boleh dilewatin. Oke, boleh. Ya, kita kasih dulu ya. Yes, Ya. please. Ini nggak boleh dilewatin. Kalau yang lain nggak apa-apa deh dilewatin. Ada hadiah lagi, Pat. Wah, Kita terima yang banyak kasih. hadiah loh hari ini loh kita. Tarararang. Oh wow. Wow. Tararara. Ada glow. Wah, agak ini Banyak sedikit ya? ya. Banyak. Ini oke. Oke. Nah. Itu ada beberapa benda. Ini challenge. Boleh pilih satu. Ini adalah body challenge which is Iya. called Ini gue butuh deh kayak. Make Your Own Song. Sleep healing. Sleepy. Terus Buku ada tentang sleep kacamata. healing, ada Kacamata. klub. Oke. Oke. Jadi, Oke, untuk mengakhiri acara kita hari ini, kita ingin request Petra untuk membuat improvisasi 1-2 bait lagu. Dari sini. Salah satu Salah dari satu benda itu, aja. nggak usah semuanya. Pilih aja salah satu. salah satu aja. Oke. Boleh dunia Oke. aja. Kayaknya Oke. bola dunia. Dari bola dunia. Oke. Gue boleh mikir bentar sih. Boleh. Oke. Kayak kesana kita nggak ngasih waktu gitu buat dia. Oke, kayaknya dapat. Oke, aman? Alright, Oke. here we go. Bola dunia. Bola dunia. Semoga bagus ya. Aku ingin bisa tinggal tunjuk kemanapun di bola dunia, dan langsung ke sana bersamamu. Apa tadi awalnya? Aku ingin bisa tinggal tunjuk kemanapun di bola dunia. Aku ingin pergi jauh keluar angkasa pun tidak apa, asal bersamamu. Thank you so much. Challenge accepted and nailed it. Thank you so much Petra Terima udah kasih. bergabung sama kita hari ini. Thank you. Unfortunately we're almost out of time here. Showcase-nya itu kapan dan di mana?
tanggal 23 Oktober 2023 di Salihara. Good luck dan Terima semoga albumnya akan menyusul. Amin. Gimana judulnya? Senang oke sedih gak apa-apa. Itu harus jadi mantra hidup kita semua. Kita Alright, harus jadi mantra. we gotta go guys. We're almost out of time. My name is Paul Palelli signing off for now. Thank you to Shafira and Stray for joining me and the entire Buddy Talk crew. Don't forget to tune in every Saturday and Sunday night at 7 p.m. here on See Today. We have just enough time for one more performance, so please welcome once again, Petra Sihombing. Aku tahu semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Kini kemajuan atau merugikan dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar penakut juara. Cerita kita. Setiap menit harimu yang kau bagikan itu pilihanmu. Lepas dari kendalimu. Setiap menit harimu yang kau bagikan itu pilihanmu. Ceritamu milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua.